Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Anda masih setia bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 23 Oktober 2021. Masih seputar pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak yang diwarnai dengan istilah tebar pesona, tebar rupiah. Dan untuk mengetahui atau menyikapi dalam hal ini, malam ini Bang Kumis akan menghubungi praktisi hukum dari Banten, Bung Agus Munir, Sarjana Hukum MH. Selamat malam. Selamat malam, Bang Kumis. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Bang Kumis, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah masih bisa berkomunikasi dan masih bisa memberikan pemberitaan yang positif, khususnya masalah Pilkades. Di Pandeglang baru usai, kita selesai dengan damai. Walaupun masih ada beberapa cedera, money politik juga kasusnya. Dan malam ini sengaja Bang Kumis akan pengen tahu banyak pandangan dari praktisi hukum Banten, Bung Agus. Ini masalah di Kabupaten Lebak yang viral videonya. Bahkan TV nasional dan AMG TV yang belum lama ini lahir terus memberitakan dan memantau perkembangan demi perkembangan perpolitikan tingkat desa di Kabupaten Lebak. Bang Agus, langsung ke pertanyaan. Mungkin Bang Agus juga melihat beberapa tayangan-tayangan viral di medsos masalah menghambur-hamburkan uang di saat Pilkades dilakukan oleh calon kepala desa bahkan peserta. Menurut kacamata Bang Agus, ini fenomena apa sebenarnya yang seperti ini terus berlanjut di Banten ini? Baik, Bang Kumis, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada para penonton Bang Kumis Berbagi. Ya, jadi menyikapi tentang pertanyaan Bang Kumis tadi, tentang pembagian uang, menebar uang ya, nyawer, yang juga dilakukan oleh beberapa calon kepala desa di wilayah Lebak. Menurut kacamata hukum kami ya, sebagai praktisi, itu merupakan suatu tindak perbuatan melawan hukum. Kenapa sebabnya begitu? Tindakan yang dilakukan oleh para calon pemimpin ini kan di depan masyarakat luas dengan menggunakan satu warna calon. Jadi umpama ada Bang Kumis sendiri adalah seorang calon pemimpin dengan bendera orange, merah muda. Di situnya merah muda semua. Nah, di situ apakah unsur pidana, unsur perbuatan melawan hukum itu ada? Ya, sesuai KUHP semuanya telah diatur. Nantinya pihak kepolisian ya tentunya itu pasti akan menyikapi dengan tegas, apalagi saat ini masalah money politik juga telah digembar-gemborkan oleh pihak kepolisian ya, supaya itu ditiadakan atau dilarang, agar pasti akan ada tindakan hukum kepada para pihak yang melakukan itu, Bang Kumis. Pertanyaannya begini, ini klasik yang ditangkap oleh warga sendiri tentang istilah money politik. Memang mereka tahu, tetapi kadang-kadang warga ataupun calon sendiri bahwa itu bukan merupakan kategori money politik gitu loh. Dengan segala cara yang tadi dikatakan, saya lihat di AMG TV juga, sebar-sebar uang itu hanya spontanitas di saat hanya apa istilahnya ya, oleh kepala desa tadi dikatakan bahwa itu hanya spontanitas. Dan istilah money politik kan itu kan sah-sah saja karena itu bukan money politik gitu kan, karena jumlahnya yang kecil. Dan juga Bang Kumis sendiri sering menyoroti praktek-praktek itu terjadi bukan saja di Lebak dan di Pandeglang, tetapi di beberapa tingkatan tentang pemilihan pemimpin baik DPR atau bupati pun itu sering terjadi. Makanya ini Cakades sendiri merasa yakin bahwa ini tidak melanggar hukum gitu loh, Pak Munir. Bagaimana itu? Itu memang kalau dari kacamata mereka ya, kita boleh mereka berpandangan bahwa itu bukan suatu perbuatan melawan hukum. Dikarenakan
Yang komentar itu adalah masanya sendiri, gitu ya. Coba kalau itu jatuh kepada masa lawan, akhirnya kan akan menimbulkan suatu konflik ataupun suatu situasi yang tidak baik, menempatkan nanti para penegak hukum akhirnya pada sibuk. Terjadi benturan ini, terjadi benturan itu, dan akhirnya pemerintah juga yang susah. Di sini sudah jelas, di dalam setiap pemilihan kepala desa ada aturan perbuk masing-masing pasti mengatur itu tentang apa pembagian uang secara umum yang sifatnya mengajak, sifatnya merayu, ya atau memaksa, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu sesuatu hal yang dilarang. Apalagi dalam KUHP pasal 149 itu jelas disebutkan tentang money politik ya, tentang pilkades itu sesuatu yang jelas ada unsur yang masuk, itu jelas ada hukuman pidananya kepada mereka, baik pidana kurungan ataupun denda. Gitu Bang Lumis. Nah, ini sangat menarik. Kalau bicara suap, istilah pilkades money politik, dalam pasal sendiri kan dijelaskan, bagi penerima suap dan penyuapnya sendiri, itu kan sama-sama melakukan hal pidana. Apakah mungkin? Karena di situ ditebarkan di depan publik, warganya pendukung mungkin ratusan. Apakah mungkin ratusan orang akan diadili semua gitu loh, Bung? Betul. Nah, dalam hal ini Bang Kumis harus menyikapi penyidik. Penyidik kepolisian ini saat ini itu pandai. Apalagi di tingkat Polda Banten, Polres Lebak itu pandai dalam menyikapi apakah ini ada unsur tindakan suap. Ya, kalau suap itu memang harus ditangkap. Siapa yang nyuap, siapa yang disuap. Sedangkan kalau money politik itu beda. Money politik sekarang seperti yang beredar di video ya, itu seorang calon dengan persiapannya. Bang Agus mundur dikit lagi biar ininya kena. Mundur. Oke, segitu aja ya. Oke, lanjut. Seorang calon kepala desa dengan tayangan-tayangan yang sudah, mereka sudah membawa banyak uang ini. Banyak uang ditebarkan. Nah, itu nanti pasti penyidik akan mendalami apakah ini ada unsur kesengajaan ya yang menimbulkan apa publikasi yang negatif kepada masyarakat, pendidikan yang negatif kepada masyarakat. Itu hal yang tidak baik itu Bang Tunis. Satu pertanyaan lagi Kang Munir, kami menindaklanjuti pertanyaan dari yang pernah saya tanyakan kepada aktivis atau pemerhati dari tokoh muda Malingping, Bang Rohani, bahwa sebenarnya ini tidak harus ada laporan gitu kan, harusnya pihak kepolisian langsung bertindak. Dan Bang Kumis sendiri yakin pihak kepolisian atau Muspika sendiri tahu, karena ini Bang Kumis yang di Labuan saja tahu kok ini beredar. Masa iya seorang camat mengatakan itu tidak ada laporan? Bagaimana menurut Bang Agus ini menyikapinya? Ya, itu memang ada tadi di berita di TV juga bahwa pejabat kecamatan mengatakan bahwa itu, dan panitia Pilkades mengatakan bahwa itu belum ada tindakan melawan hukum. Akan tetapi para panitia itu hanya melakukan sebuah prosedur penyelenggaraan ya pemenangan Pilkades yang diselenggarakan di desa masing-masing. Akan tetapi dari kacamata hukum itu tetaplah penegak hukum yang akan bertindak. Jadi beda porsi, beda tempat, beda kursi. Satu itu Bang Kumis. Yang keduanya, apakah bisa tanpa laporan polisi, laporan seseorang, masyarakat yang dirugikan, polisi bertindak sendiri? Polisi sangat bisa. Itu merupakan suatu temuan. Temuan itu bisa oleh pihak intel, ya kepolisian, pihak reserse kepolisian, mereka berhak memanggil apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ataupun kelompok. Ya, mereka bisa memanggil secara sepihak berdasarkan
LI gitu, Cuma Bang kan Kumis. begini, saya sebenarnya setelah melihat berita di TV, khususnya di AMG TV yang tayang, Sebaiknya memang suatu public figure itu lebih berhati-hati, Bang Kumis, dalam mengeluarkan suatu statement ataupun komentar ya. Alangkah baik dan bijaknya apabila seorang pejabat itu akan melakukan suatu teguran. Kami akan melakukan suatu teguran, akan melakukan suatu klarifikasi kepada yang bersangkutan agar permasalahan ini bisa diluruskan kembali. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, itu kan lebih bagus itu, Bang Kumis. Artinya ada suatu ranah mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Mungkin beliau juga lebih tahu ya. Adapun setelah dijawab kayak gitu mungkin silahkan publik sendiri yang menilai itu ya, Bang Kumis ya. Oke, begitu ya. Nah, maaf ini sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan untuk masalah ini karena memang ada beberapa kasus yang memang sifatnya money politik kalau menurut kacamata hukum. Tetapi oke lah, ini udah viral. Saya yakin para pejabat penegak hukum pun bukan yang nggak tahu, ini pasti tahu. Dan sebagai praktis hukum, Kak Munir ya, apa nih untuk pihak kepolisian pesan atau sarannya agar ini bisa ditindaklanjuti? Karena tadi Bang Agus mengatakan ini dengan ada unsur pidananya, dan sementara penegakan hukum kan harus ada gitu loh, penegak hukumnya sebagai khususnya kepolisian. Bagaimana sarannya? Kami yakin Bapak Kapolda Banten beserta jajaran termasuk Bapak Kapolres Lebak pasti sangat menyimak pemberitaan baik di media TV nasional, lokal ya, media online, elektronik, pasti beliau menyimak. Akan tetapi di sini ada suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para kontestannya. Pastinya pihak kepolisian juga akan menunggu kontes ini selesai terlebih dahulu, baru akan melakukan pemeriksaan. Adapun dengan aparat kepolisian yang di situ ada jajaran intel dari Polda, Polres hingga Polsek, pasti para jajaran kepolisian tersebut telah mengumpulkan data yang artinya apa? Mereka pasti juga akan konsekuen untuk apa? Menjaga stabilitas. Betul. Sekarang memang belum terjadi apa-apa dikala sawer-sawer terjadi dan lain-lain. Akan tetapi apabila besok setelah terjadi pemilihan terjadi suatu efek yang tidak baik, siapa yang akan tahu, Bang Kumis? Pasti polisi juga akan bertindak tegas tentunya. Itu, Bang Kumis. Oke, dan kami pun tetap bahwa sebagai media akan terus mengawal peristiwa demi peristiwa baik di Pandeglang, Lebak, Banten pada umumnya tentang pelaksanaan pilkades ini agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada yang disepakati dan undang-undang yang berlaku dalam aturan pilkades. Bukannya begitu, Bang Agus? Benar, benar. Dan jangan salah, kami yakin sebagai praktisi kepolisian saat ini pasti dengan segala keilmuan yang dimiliki dalam penyelidikan ataupun penyidikan pasti akan lebih profesional menghadapi ini semua. Kapan akan dilaksanakan? Apakah ini perlu dilakukan suatu panggilan? Apakah harus dilakukan suatu pemeriksaan? Hingga apakah harus suatu berkas hingga dinaikkan ke pengadilan? Mereka pasti akan mencerna lebih jauh, mengkajinya lebih jauh, Bang Kumis. Oke. Terima kasih Bang Munir atas waktunya malam ini untuk memberikan satu pencerahan hukum lewat channel Bang Kumis Berbagi dalam peristiwa Pilkades serentak di Kabupaten Lebak. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Munir. Malam Bang Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi. Referensi, informasi, faktual dan terpercaya.